Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ahmad dari kelas 3G dengan NIM 151423137, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nurfadlia MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengelompokan media pembelajaran berdasarkan karakteristiknya. Media pembelajaran adalah alat, sarana, atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi atau informasi dalam proses pembelajaran. Media ini berfungsi sebagai perantara antar pendidik dan peserta didik untuk membantu memperjelas pesan yang disampaikan, sehingga materi dapat lebih mudah dipahami. Media pembelajaran mencakup segala bentuk komunikasi yang dapat menyampaikan informasi, baik itu tanpa visual, audiovisual, cetak interaktif, maupun benda nyata yang digunakan dalam proses pendidikan. Media visual adalah media yang menyampaikan informasi secara visual melalui gambar, grafis, dan visualisasi lainnya tanpa melibatkan unsur suara. Media ini mengandalkan indera penglihatan untuk membantu siswa memahami konsep atau materi yang disampaikan. Karakteristik media visual yaitu menyajikan informasi secara visual. Media ini menampilkan informasi melalui gambar, diagram, atau grafis yang dapat memudahkan pemahaman konsep abstrak atau kompleks. Selanjutnya, contoh media visual, yaitu yang pertama ada gambar. Gambar atau foto digunakan untuk mempresentasikan objek atau peristiwa nyata. Contohnya seperti gambar bunga untuk pelajaran biologi. Yang kedua ada grafik, digunakan untuk menampilkan data statistik atau hubungan numerik secara visual. Contohnya grafik batang, grafik garis, atau pikat untuk menampilkan data dalam pelajaran matematika atau ekonomi. Yang ketiga ada poster, sebagai alat bantu yang menggabungkan gambar dan sedikit teks untuk menyampaikan informasi atau pesan. Contohnya seperti poster tentang kesehatan atau lingkungan. Selanjutnya yang kedua ada media audio. Media audio adalah media yang menyajikan informasi melalui suara atau bunyi tanpa adanya visualisasi. Media ini mengandalkan pendengaran sebagai saluran utama untuk memahami dan memproses informasi. Karakteristik media audio yaitu menyampaikan informasi lewat suara. Media ini hanya mengandalkan suara, baik suara manusia, musik, atau efek suara, sebagai medium utama untuk menyampaikan pesan. Contoh media audio yaitu yang pertama ada alat perekam suara. Alat perekam suara digunakan merekam suara guru atau siswa dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dapat memutar ulang rekaman ini untuk belajar atau menilai kemampuan mereka sendiri. Yang kedua ada radio. Radio merupakan salah satu jenis media audio yang berfungsi untuk menyampaikan pesan, informasi, hiburan, dan pendidikan kepada masyarakat. Yang ketiga ada musik atau lagu edukasi. Lagu-lagu atau musik yang berisi pesan-pesan pendidikan, contohnya seperti lagu anak-anak yang mengajarkan nilai-nilai atau pelajaran dasar seperti alfabet, angka, atau pengetahuan umum. Selanjutnya, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menggabungkan elemen audio dan visual, yaitu seperti gambar dan video, secara bersamaan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Dengan mengkombinasikan dua saluran indera pendengaran dan penglihatan, karakteristik media audiovisual ini menggabungkan suara dan gambar. Media ini menggunakan audio narasi, musik, dan suara, video, gambar, dan video animasi yang disajikan secara bersamaan. Media audiovisual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Yang pertama ada media audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film, bingkai suara, film, rangkaian suara, dan cetak suara. Yang kedua ada media audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film, suara, dan video.
Selanjutnya ada media cetak. Media cetak adalah media yang menyampaikan informasi atau materi pembelajaran melalui teks atau gambar yang dicetak, seperti buku, majalah, poster, dan lembar kerja. Media cetak mengandalkan kemampuan membaca dan memahami teks secara mengamati gambar yang terdapat pada materi tersebut. Karakteristik media cetak yaitu yang pertama, berbentuk fisik. Media ini dapat berupa buku, lembaran, poster, atau materi lain yang dicetak dan berwujud fisik. Yang kedua, ada mengandalkan kemampuan membaca. Media cetak umumnya memerlukan keterampilan membaca yang baik untuk memahami informasi yang disampaikan. Contoh media cetak yaitu yang pertama ada buku teks. Contohnya buku pelajaran untuk mata pelajaran tertentu seperti buku teks matematika, biologi, atau bahasa Indonesia. Yang kedua ada brosur atau pamflet. Contohnya brosur yang berisi informasi singkat dan padat tentang topik tertentu. Misalnya brosur tentang bahaya merokok atau pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya ada media online atau digital. Media online atau digital adalah media pembelajaran yang menggunakan teknologi internet atau perangkat digital untuk menyampaikan materi, memungkinkan interaksi dengan konten dan seringkali melibatkan komunikasi dua arah antar siswa dan guru atau sesama siswa. Karakteristik media online atau digital yaitu berbasis internet dan perangkat elektronik. Media ini memerlukan perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet, serta koneksi internet untuk mengakses konten atau materi pembelajaran. Contoh media online dan digital yaitu yang pertama ada website edukatif, situs web yang menyediakan materi pembelajaran video dan sumber belajar lainnya. Yang kedua ada platform e-learning, platform pembelajaran daring yang memungkinkan akses ke materi, tugas, dan interaksi dengan instruktur dan sesama siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.